Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Al-ayah. Nah, alhamdulillah pada sore ini yang sangat cerah kita diberikan kesempatan oleh Allah masih bisa menghirup kepada alam yang cerah ini, terutama ya kita menikmati kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini ada sesuatu hal yang sangat urgen lah bagi kita semua, bagi seorang muslim. Ternyata itu menggunakan mulut itu subhanallah luar biasa, yang efek sampingnya sangat luar biasa. Tetapi itu mulut itu juga ada yang lebih penting daripada itu hati. Nah itu, karena kata Nabi begini, fa inna fi jasadi mudghah. Nah, sesungguhnya di dalam jiwa, dalam diri manusia itu ada hati, ada segumpal darah, yaitu hati. Nah, maka faidah sholat apabila hati itu baik, maka seluruh amal perbuatannya, ucapannya, tangannya, kemudian langkah kakinya, maka akan menjadi baik. Faidah sholat fasadat kalau apabila hatinya itu adalah jelek, segumpal darah itu jelek, maka seluruh amal perbuatannya akan jelek, dari mulai berkata gitu kan, kemudian dari tangan, kaki, pikiran, hati, kemanapun dia akan menjadikan suatu kejelekan gitu. Karena apa? Yaitu tadi bahwa manusia itu adalah hatinya sudah rusak. Nah, seperti yang sangat menarik saat ini nih, terjadi kerusakan di muka bumi ya, terutama saudara-saudara kita yang kena bencana itu ya, karena dari dorongan hatinya itu yang sangat jelek gitu kan. Jadi apa yang diucapkan, kemudian tangannya gitu kan, nah itu jadi itulah menimbulkan kerusakan. Sedangkan yang kena dampak itu bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak berdosa. Nah, ibarat kita misalkan makan nangka, pada jelas sudah makan tapi kena juga getahnya. Tapi orang yang lain yang tidak makan nangka tetapi kena getahnya. Coba sekarang kerusakannya itu, terutama saudara-saudara kita yang menimpa di bumi Sumatera. Itu kan kenapa? Kata Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Ahzab tuh ayat 41. Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, gitu kan? Jadi telah tampak kerusakan di muka bumi ya, di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aidinas, karena perbuatan tangan-tangan manusia yang jahat tadi, yang jelek gitu kan. Nah, sehingga timbullah kerusakan yang luar biasa. Tuh. Ya, jadi kerugiannya yang luar biasa, ya harta benda, ya jiwa, bahkan kehilangan itu jiwa mereka. Ruhnya meninggal, ya itulah tadi. Jadi maka kita sebagai seorang muslim ya, jadi yang punya hati, kemudian hatinya baik, insya Allah ucapannya itu akan menjadi baik. Nah, apalagi kata Nabi seperti ini, mangkana yuminu billah wal yawmil akhir, nah itu kan, falyakul khairon. Barang siapa yang percaya kepada hari akhir dan kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Auliasmut. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, lebih baik diam. Nah, secara apa ya? Yaitu tadi, karena hatinya sudah rusak, ya, kemudian timbullah segala perbuatan dia. Nah, itu nanti juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi jangan dikatakan bahwa perbicaraan itu tidak akan kembali kepada dirinya sendiri. Kenapa? Di dalam surat tadi disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, maksudnya hari kiamat gitu kan, semua mulut akan terkunci, akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara. Jadi al yauma, bahwa tangan manusia akan berbicara, kemudian saksi. Siapa yang menjadi saksi? Ya, kaki kita sendiri, kedua kaki. Ya, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Nah, semua mulut dikunci, kemudian tangan mereka akan berbicara, kemudian wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi yang menjadi saksi itu adalah kedua kaki kita, apa yang ketika di dunia mereka kerjakan. Nah itu, jadi kalau misalkan di dunia masih banyak orang yang menolong, tapi nanti kalau udah di akhirat sana sudah tidak ada yang menolong kecuali dirinya sendiri. Nah maka dari itu pergunakanlah kata-katamu, hatimu, mulutmu, ucapanmu, pergaulanmu, karena itulah ya. Jadi bagi seorang muslim itu harus menjaga itu. Jadi antara tindakan, ucapan, pikiran, hati itu selaras. Kalau bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ya itu tadi, jadi ucapan dengan tingkah laku itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ketika kita harus berkata jujur itu subhanallah, Allah yang memerintahkan kita untuk berbicara benar, jujur. Nah, maka kalau kita udah pikirannya, hatinya, tangannya, segala macamnya udah baik, hatinya sudah baik, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu. Ini janji Allah nih, yang harus kita yakini.